kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Ada yang lagi di rumah, lagi di misalnya di pekerjaan ataupun dimanapun, silakan langsung saja cek kami di YouTube Beyond Education Podcast. Kami akan selalu upload 2 hari sekali, membawakan materi atau misalnya sharing-sharing materi tentang parenting, tentang sesuatu yang sedang viral atau misalnya dunia pendidikan ataupun tentang motivasi. Kita akan sharing-sharing terus, dan kita juga sharing-sharing di Spotify juga. Jadi kalau misalnya mau yang mendengarkan suaranya saja, silakan langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast di Spotify, dicari saja. Kalau misalnya di Android ya Spotify, kalau di iPhone ya Spotify juga. Langsung saja datang kami di sana. Dan hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gung? Sedang merebak kasus Pak. Kasus apa nih? Di Bandung banyak pelajar yang terkena sipilis. Sipilis? Iya, penyakit lah. Terus kemarin yang ramai itu tentang pemerkosaan. Pemerkosaannya. Terus artis yang menyebarkan video syur. Aduh. Apa nih syur? Syuruput. Jadi berkaitan dengan dunia pornografi gitu. Iya. Gitu. Jadi saya ya memang sudah dari dulu ya ada mungkin ya tentang pornografi ini gitu kan. Nah, mari Pak kita bahas pada hari ini. Bagaimana Pak pornografi itu Pak? Ya, kalau saya melihat belum yang namanya orang terkena dampak pornografi, itu pasti ada awalnya. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba. Nggak mungkin tiba-tiba gitu kan. Iya. Karena apa? Karena kita kadang kita tidak menyaring gitu. Betul. Kita tidak menyaring apa yang kita konsumsi ya untuk pikiran kita. Jadi apa saja kita embat gitu. Dan kesalahan fatalnya kita mengkonsumsi yang ada kaitannya itu dengan pornografi. Meskipun masih anak-anak juga ya kan? Apalagi anak-anak. Iya. Karena kan anak-anak mereka saat ini sudah pada megang gadget masing-masing. Oh iya. Di situ ya. Dari situ, Bung. Nah, tetapi kan kita tidak bisa menyalahkan gadgetnya si anak. Karena memang ini sudah zamannya gitu. Ini zaman teknologi. Kita tidak mungkin lagi sebagai orang tua melarang anak untuk tidak menggunakan gadget. Sedangkan orang tuanya saja mereka semuanya menggunakan gadget. Sosial media juga. Sosial media. Makanya kita nggak bisa melarang anak. Karena kalau kita larang anak, mereka misalnya melakukan ya diam-diam menggunakan gadget di luar pengetahuan orang tua, itu yang lebih parah lagi. Karena tidak akan ada filter gitu bagi anak-anak kita. Anak kita mengkonsumsi sesuatu yang misalnya di luar semestinya, ya sudah wajar karena tidak ada yang memberikan nasihat kepada mereka, tidak ada yang bisa menyaring konten-konten apa yang pantas buat mereka. Betul. Jadi ini semua ya bisa dibilang sesuatu yang normal akhirnya kalau anak kita ini mendapatkan akses-akses yang negatif dari gadget mereka. Seharusnya orang tua ya Bung, kalau saya melihat ya, agar anak-anak kita ini tidak kecanduan gadget. Betul. Atau kecanduan pornografi. Iya. Orang tua itu harus mau gitu menemani anak-anaknya. Jadi peran orang tua di sini ya. Benar. Dalam anak-anak kita ini menggunakan gadget mereka. Misalnya orang tua menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang positif, dan anak kita ajarkan gitu bahwa mereka bisa menemukan banyak hal yang positif di gadget mereka. Ya, kita bisa mengakses konten-konten ilmu pengetahuan misalnya, atau konten-konten yang sesuai dengan minat kita. Ajarkan banyaknya nilai positif gitu yang bisa kita dapatkan dari penggunaan gadget. Nah, tetapi hal ini harus secara konsisten. Jadi jangan sampai gitu orang tua ingin memberikan pendidikan ya, berkaitan dengan gadget atau berkaitan dengan masalah pornografi, tetapi kadang-kadang gitu. Iya, jadi kayak malu-malu gitu. Malu-malu, benar. Iya, katanya kita juga dulu nggak pernah dapat yang seperti dari orang tua ya. Iya. Ya memang gini Gung, karena dulu kan mungkin
akses informasi itu tidak sederas tuh kayak saat ini gitu. Betul. Ya, jadi kita terbatasi gitu akses informasi waktu di zaman kita sekolah gitu. Kayak di zaman saya aja kan nggak ada yang namanya gadget. Iya, HP itu ya. Nggak ada. Paling HP juga buat telepon doang gitu ya. Iya, hanya komunikasi aja. Komunikasi. Iya. Nggak bisa kita akses internet di sana. Iya. Nah, makanya sulit gitu mendapatkan akses misalnya pornografi pada saat saya waktu di zaman sekolah gitu. Ya paling pornografi tetap ada di zaman saya, tapi lebih sulit diakses gitu, karena terbatasi oleh teknologi. Karena teknologinya masih berupa seperti video gitu kan. Nah, kalau dari dunia media cetak ya majalah, buku gitu kan. Tapi kan anak-anak kesulitan gitu untuk bisa mendapatkan akses itu semua, karena ya yang saya lihat pada saat itu kalau kita ingin ini ya membeli sesuatu yang sifatnya pornografi itu nggak mudah gitu. Iya betul. Kita harus menemui orang-orang tertentu. Iya, yang jualan kaset. Benar. Nah di sini akhirnya meskipun orang tua tidak terlalu besar ya perannya, betul, agar menjadi filter bagi akses pornografi ini untuk anak-anaknya. Masalahnya kalau di saat ini kan dengan adanya teknologi sangat membantu gitu, akses pornografi ini sangat mudah gitu kita jangkau. Nah apalagi anak-anak kita ini bisa dibilang ya secara pola pikirnya mereka ini belum matang gitu. Kalau kita sebagai orang tua mereka, kita tidak mau memberikan pendidikan ya berkaitan dengan pornografi ini, bahayanya pornografi ini, akhirnya sulit gitu. Anak-anak kita mau menghindarinya. Nah sekarang kan orang tua kadang malu-malu ya, bisa mengajari soal hal-hal yang bersifat pornografi. Betul. Merasa tabu lah gitu. Tabu, ini kayaknya kurang pantas untuk diceritakan. Nah, tetapi sebenarnya orang tua itu tidak perlu kita terlalu ekstrim dulu gitu dalam menjelaskan yang berkaitan dengan pornografi. Dari hal yang simpel ya, misalnya pendidikan seksualnya anak-anak kita gitu. Kan kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan atau pengajaran kepada anak-anaknya gitu. Dari sisi apapun bisa ya, sisi manapun bisa ya. Benar, misalnya pentingnya gitu. Kita sebagai seorang laki-laki gitu ya, misalnya menghormati lawan jenis kita, agar apa? Agar misalnya kita memiliki anak laki-laki, kita tahu gitu bahwa orang tua kita menanamkan kita harus menghargai lawan jenis kita. Kita tidak boleh misalnya usil sama mereka, apalagi sampai kita berkata-kata yang nggak pantas gitu ya. Kita bisa tanamkan itu kepada anak-anak kita gitu, agar mereka tuh sangat menghargai lawan jenisnya. Malahan kita sebagai laki-laki harus melindungi mereka dari hal-hal yang sebatas itu saja. Kalau kita punya anak laki-laki dan kita tanamkan nilai-nilai yang seperti itu ya dari kecil itu, gitu, dari kecil, akhirnya anak-anak kita juga paham gitu. Mereka tidak boleh misalnya menjadikan lawan jenis mereka ini sebagai misalnya objek mainan atau sebagai fantasi seksual atau yang lain gitu kan. Karena mereka merasa harus menghargai gitu. Sikap menghargai. Sikap menghargai ini harus kita tanamkan. Nah, kalau mau lebih sedikit dalam lagi pembahasannya, kita lihat dulu usia anak-anak kita. Betul, sudah siap belum mereka. Ya. Kalau semakin anak-anak kita ini remaja, ya sudah, kita jelaskan apa.